Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Sejarah serta Informatika, dan rekan-rekan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Amirul Azwar dari kelas 11D. Izinkan saya menyampaikan pidato yang bertemakan Sumpah Pemuda dalam Pandangan Islam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat sampai hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober adalah tonggak sejarah yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Pada hari inilah para pemuda Indonesia bersatu mengucapkan ikrar yang menggetarkan dunia, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah yang menjadi landasan bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana Islam memandang Sumpah Pemuda? Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat mendorong persatuan dan kesatuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafraqu, yang artinya, dan berbeganglah kamu semua pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa persatuan umat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan yang dilandasi oleh akidah, yaitu Islam. Sumpah Pemuda dengan semangat persatuan dan kesatuannya sejalan dengan ajaran Islam, para pemuda pada saat itu telah menunjukkan contoh nyata bagaimana Islam mengajarkan persaudaraan dan kebersamaan. Mereka mampu mengesampingkan perbedaan suku, agama, dan ras demi tujuan yang lebih besar dan sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Terdapat beberapa nilai-nilai Islam yang tertanam kuat dalam Sumpah Pemuda. Di antaranya seperti 1. Ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim menjadi dasar persatuan para pemuda. Mereka menyadari bahwa sebagai saudara seiman, mereka memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Para pemuda rela berkorban demi tanah air tercinta, sebagaimana seorang muslim harus rela berkorban demi agamanya. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Perjuangan merebut kemerdekaan dapat dianggap sebagai jihad fisabilillah, yaitu perjuangan di jalan Allah. Dengan demikian, perjuangan mereka mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati dan menghargai keberagaman suku, ras, dan agama, gotong royong, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, menggunakan produk dalam negeri, menghargai warisan budaya bangsa dan melestarikannya, serta menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berkomunikasi sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Pengimplementasian ini juga dapat dilihat dalam segi Islam, seperti 1. Menjadi muslim yang kafah. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang tidak hanya menjalankan ibadah, tapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Yang kedua, berdakwah dengan akhlak yang mulia. Menunjukkan akhlak yang baik kepada sesama tanpa memandang agama dan suku. Yang ketiga, menjadi warga negara yang baik, patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta ikut serta dalam pembangunan negara. Nilai-nilai Sumpah Pemuda dan ajaran Islam memiliki kesamaan dalam hal persatuan, kesatuan, dan cinta tanah air.
Dengan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadikan pribadi yang lebih baik dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang maju dan beradab. Di era globalisasi ini, pemuda Indonesia dihadapkan berbagai tantangan, mulai dari pengaruh budaya asing yang negatif, perpecahan akibat perbedaan pendapat, hingga maraknya radikalisme. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemuda Indonesia perlu 1. Meningkatkan kualitas iman dan takwa. Dengan iman yang kuat, pemuda akan terhindar dari pengaruh negatif dan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Yang kedua, menuntut ilmu. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu pengetahuan, pemuda akan mampu bersaing di era globalisasi dan memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Pemuda harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terlepas dari perbedaan suku, agama, dan ras. Hadirin sekalian, Sumpah Pemuda adalah warisan luhur yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Mari kita jadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi demi kemajuan bangsa Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pidato singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya memohon maaf apabila ada banyak kesalah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk ikuti keseruan aku. Bapak Ibu Guru, kurang. Bye. Buat kami dalam menghadapi